Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama mengukur perubahan konsentrasi pada reaksi menurut waktu. Yang kedua mengamati pengaruh konsentrasi, suhu, dan katalis pada laju reaksi. Dan yang ketiga menentukan hukum laju suatu reaksi dalam larutan berair. Berikut adalah dasar teori yang digunakan untuk percobaan ini. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan selama praktikum. Cara kerja untuk percobaan pertama. Hasil pengamatannya adalah ketika pita magnesium yang berada di balon dijatuhkan ke dalam larutan masing-masing, balon yang mengembang terlebih dahulu dan lebih cepat adalah balon yang berada di larutan HCl2m. Sedangkan balon yang berada di larutan HCl1m lebih lambat dan lama untuk membuat balon tersebut mengembang. Pembahasannya adalah pertama, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau memberikan dampak terhadap variabel lainnya. Kedua, variabel tetap adalah variabel yang dijaga konstan atau tidak berubah. Dan yang ketiga, variabel terikat adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Berdasarkan percobaan ini, yang termasuk variabel bebas adalah konsentrasi HCl. Yang termasuk variabel tetap adalah massa pita magnesium. Dan yang termasuk variabel terikat adalah laju reaksi. Kemudian, hubungan antara jumlah partikel zat terlarut dengan besar konsentrasi adalah semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak partikel zat terlarut. Sehingga, semakin besar konsentrasi HCl, maka laju reaksi akan semakin besar. Berikut merupakan cara kerja untuk percobaan kedua. Hasil pengamatan untuk percobaan kedua adalah serbuk CaCO3 atau kalsium karbonat yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi HCl atau asam klorida setinggi 4 cm bereaksi lebih cepat daripada keping CaCO3 atau kalsium karbonat. Pembahasan di percobaan kedua untuk pertanyaan yang pertama. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, tentukanlah variabel bebas, variabel tetap, dan variabel terikat. Untuk variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel dependent atau terikat. Variabel bebas biasanya dinotasikan dengan X. Variabel bebas dalam percobaan ini adalah CaCO3 atau kalsium karbonat. B. Variabel terikat atau variabel dependent diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Variabel ini biasa dinotasikan dengan Y. Variabel terikat dalam percobaan ini adalah reaksi yang terjadi. C. Variabel tetap. Variabel tetap adalah variabel yang dapat dikendalikan. Sesuai dengan namanya, sehingga variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel tetap dalam percobaan ini adalah luas permukaan sentuh CaCO3 atau kalsium karbonat dan tinggi HCl atau asam klorida.
Untuk pertanyaan kedua, jelaskan hubungan antara bentuk fisik CaCO3 atau kalsium karbonat dengan luas permukaan sentuh zat. Jawabannya adalah semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka reaksi akan semakin cepat berlangsung. Laju reaksi serbuk CaCO3 lebih besar dibandingkan keping CaCO3. Laju reaksi adalah laju pengurangan konsentrasi molar per reaksi atau laju pertambahan konsentrasi molar produk dalam satu satuan waktu. Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah luas permukaan bidang sentuh, di mana semakin besar luas perbandingan bidang sentuh, maka reaksi akan semakin cepat berlangsung. Semakin halus ukuran partikel, maka luas permukaan bidang sentuh semakin besar. Berikut merupakan cara kerja percobaan ketiga. Hasil pengamatan percobaan ketiga ini adalah ketika suhu natrium tiosulfat berada pada 26 derajat Celcius, waktu yang diperlukan hingga terbentuknya endapan adalah 45 detik. Sedangkan saat suhu natrium tiosulfat 60 derajat Celcius, waktu yang diperlukan hingga terbentuknya endapan hanya 10 detik. Pembahasan. Variabel bebas pada percobaan ini adalah suhu natrium tiosulfat, sedangkan variabel tetapnya merupakan volume dan suhu HCl, juga volume natrium tiosulfat. Terakhir, variabel terikatnya merupakan laju reaksi dan waktu terbentuknya endapan. Pada percobaan pertama, larutan natrium tiosulfat dengan suhu 26 derajat Celcius membutuhkan waktu 45 detik hingga terbentuknya endapan. Sedangkan pada percobaan kedua, larutan natrium tiosulfat dengan suhu 60 derajat Celcius membutuhkan waktu 10 detik hingga terbentuknya endapan setelah dicampur dengan larutan HCl. Perbedaan suhu pada larutan natrium tiosulfat ini menyebabkan perbedaan kecepatan laju reaksi. Semakin tinggi suhu larutan natrium tiosulfat, semakin cepat pula laju reaksinya. Berikut merupakan kesimpulan dari ketiga percobaan yang telah kami lakukan. Terakhir, ini adalah refleksi dari kami masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan.